Coach Ricky Nelson hadirkan sistem baru bagi Persija Jakarta. Ya, Persija berhasil mengalahkan Bali United dengan skor akhir 3-0 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Karena aku mendapatkan data statistik banyak yang nonton kanal YouTube Tomideski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Dari susunan formasi, Persija di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1, bukan sistem 3 back. Kemudian dari Bali United menggunakan skema yang sama, 1-4-2-3-1. Ini positioning pemain Persija di atas lapangan sangat amat fluid. Nantinya kawan-kawan, di belakang ada Pablo Andrade, Rizky Ridho, Hansamu, Firja Andika. Di sektor tengah Hanif Syahbandi Gayos. Nah, di momen ini Doni Tri terlihat masuk ke sentral. Kemudian di sektor sayap kiri ada Rio Matsumura, lalu sebagai striker Gustavo, dan menjaga sisi kelebaran sebelah kanan ada Witan Sulaiman. Ketika bola ini digerakkan oleh pemain Persija, terlihat semakin dalam Doni Tri Pamungkas untuk bergerak kawan-kawan. Di momen lainnya terjadi perpindahan posisi yang ditampilkan oleh pemain Persija. Di belakang tetap Firja Andika fullback kiri, Hansamu Rizky Ridho duo center back, dan posisi fullback kanan diisi Pablo Andrade. Di sektor tengah Hanif dan Gayos sebagai double pivot. Sekarang di depan mereka atau yang berdekatan dengan mereka ada Rio Matsumura. Tadinya kan Doni Tri Pamungkas. Nah, sekarang Doni Tri Pamungkas bermain di posisi sayap kanan. Nah, Witan Sulaiman pindah dia ke posisi sayap kiri. Tetap sebagai striker ada Gustavo Almeida. Penempatan Pablo Andrade di posisi fullback kanan, ini aku rasa pembacaan yang sangat amat jeli dari Coach Ricky Nelson. Kenapa? Karena di posisi yang beririsan dengan Pablo Andrade ada pemain Bali United yang sangat amat luar biasa, yaitu Privat Barga. Privat duel dengan Pablo Andrade, setidaknya bisa diturunkan Pablo Andrade bagaimana eksplosivitas yang dimiliki oleh Privat Barga. Dan di momen grafis lain menunjukkan bagaimana permainan posisi dari pemain Persija Jakarta. Sekarang Doni mencoba masuk dari sayap kanan ke tengah. Nah, ketika Doni masuk ke tengah kawan-kawan, pelan-pelan Pablo Andrade bergerak untuk menjaga sisi kelebaran sebelah kanan. Rio Matsumura, Hanif Gayos akhirnya menciptakanlah kepadatan di sektor tengah bagi Persija Jakarta. Menjaga sisi kelebaran sebelah kiri diisi oleh Witan Sulaiman. Saat banyaknya pemain Persija di sektor tengah kawan-kawan, maka disinilah mengoyak struktur pertahanan yang dibentuk oleh Bali United. Nah, double pivot yang dimiliki Bali United, Brandon sama Kadek Agung, akhirnya mereka kesulitan untuk bisa sebagai breaking terhadap lini pertahanan yang dimiliki oleh Bali United. Di atas lapangan, sering itu beberapa momen pemain Persija langsung berhadapan dengan 4 pemain belakang dari Bali tanpa ada antisipasi yang oke lewat double pivot Bali itu sendiri. Nah, ini proses gol pertama dari Persija Jakarta lewat transisi yang sangat amat kilat kawan-kawan, dimulai dari Gustavo Almeida dan kombinasi play tercipta dari Gustavo, Rio Matsumura, dan Witan Sulaiman. Secara superioritas Persija pun unggul orang. Terkonfirmasi ternyata proses gol pertama dari Persija tersebut sudah dilatih oleh Coach Ricky Nelson yang terimplementasi di atas lapangan, dan Coach Ricky Nelson mengamati bahwasanya salah satu kelemahan dari Bali United yaitu dari sisi transisi kawan-kawan. Nah, bagi Gustavo Almeida ini bukan kali pertama sih kita melihat perannya sangat amat krusial. Misal klubnya lagi ada struggle ataupun diterpa isu finansial. Pada saat Gustavo di Arema kawan-kawan, sempat itu isu finansial pun diterpa Arema FC. Nah, salah satu pemain yang tetap menunjukkan penampilan eksplosif yaitu Gustavo Almeida. Pada case Persija, notabene kabarnya kawan-kawan ada masalah isu-isu finansial juga. Gustavo Almeida lagi menunjukkan strength powernya di atas lapangan yang bisa menghidupkan lini penyerangan dari
Persija tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pemain-pemain Persija yang lain seperti Rio Matsumura, kemudian Doni Tri Pamungkas. Dan proses gol kedua yang dimiliki oleh Persija Jakarta ini lewat permainan yang sangat amat apik kawan-kawan. Ketika Brandon dan Kadek auto possession untuk bisa mengantisipasi umpan yang diarahkan di central progression di posisi Gustavo Almeida. Nah, di titik itu juga banyak pemain Persija yang sudah langsung berhadapan dengan 4 pemain belakang dari Bali United. Sekali lagi, Brandon dan Kadek tidak cukup oke sebagai screening terhadap lini pertahanan yang dimiliki oleh Bali United. Pada case ini Witan Sulaiman berhasil melakukan sebuah tendangan yang dimana space begitu lebar ia dapatkan dan ya masuk bola tersebut ke gawang dari Bali United kawan-kawan. Dan proses gol ketiga dari Persija Jakarta ini lewat kesalahan yang dilakukan oleh pemain Bali United, Gustavo Almeida. Ini khas banget ya ketika dia tampilkan di Arema kawan-kawan, terus melakukan kejaran terhadap bola, press dan ya dia menciptakan gol kedua. Selesai pertandingan Persija menghadapi Bali, Coach Ricky Nelson membahas juga tentang sistem ini. Ditanyakan ya, kenapa nggak sejak dari awal menggunakan formasi 1-4-2-3-1? Dengan tegas ya, Coach Ricky Nelson katakan, bukan saya pelatihnya. Dan pada momen tersebut, ide yang dimiliki oleh Coach Ricky Nelson mengapa akhirnya menggunakan sistem tersebut? Ya, pertama Persija punya banyak winger bagus dan cepat. Nah, Witan punya kemampuan luar biasa, Doni punya kemampuan luar biasa, Rio jago dalam hal kombinasi main di antar lini. Dan itu juga membuat Rio Matsumura kawan-kawan free roll banget pergerakannya. Kadang di posisi depan, kadang turun ke bawah, menjemput bola sebagai playmaker. Dan itu membuat streak itu longgar sektor tengah yang dimainkan oleh Bali United itu sendiri. Sampai pada titik yang tadi ditanya kan, kenapa tidak dirawal? Bukan saya pelatihnya. Jadi setelah saya mempelajari semua yang ada di Persija, setelah ada tugas, kami mau bikin Persija lebih agresif. Kalau tidak agresif maka akan sulit untuk bisa menandingi klub-klub seperti Borneo, ya yang ada di atas dari Persija Jakarta itu sendiri. Nah, dengan situasi fluiditas permainan ditampilkan oleh Persija itu gokil sih. Pertama aku cukup impress. Ya tentu harus ada peningkatan lagi dilakukan oleh Coach Ricky Nelson. Kemudian kedua, aku menilai Rio Matsumura ketika ia bermain di antar lini jago ya. Bermain seperti yang dikatakan oleh Coach Ricky Nelson tadi. Bola ataupun ada beberapa momen kesalahan lah ia lakukan, terlalu lama mendelay bola, akhirnya bola tersebut direbut oleh pemain lawan dan ada momen transisi dilakukan oleh Bali United 2-3 kali lah ada kesempatan dari kakinya Rio Matsumura itu. Nah, di case selanjutnya tentu harus klinis. Rio Matsumura memahami, mengartikulasikan bagaimana sikapnya di atas lapangan. Kemudian ketiga, pemahaman yang baik ditampilkan oleh pemain Persija yang sebelumnya pakai sistem 3 back, kemudian beralih ke sistem 4 back kawan-kawan, 4-2-3-1, bisa menunjukkannya di atas lapangan, itu sebagai gambaran positif lah ya, terhadap yang ditunjukkan oleh Persija Jakarta. Dan terakhir, bagi seorang pelatih, tentu harus bisa memahami karakteristik pemain-pemain yang ia miliki. Secara tak langsung, Coach Ricky Nelson bagi aku mencontohkan, memberikan statement yang ya berkorelasi dengan hal tersebut. Kenapa? Ditanyakan. Kenapa enggak sejak awal pakai formasi 4-2-3-1? Karena bukan saya pelatihnya. Kenapa pakai 4-2-3-1? Saya melihat. Nah, ini kan pandangan subjektif yang dimiliki oleh Coach Ricky Nelson. Beliau lebih tahu situasi di dalam Persija Jakarta. Saya melihat Persija punya winger cepat, Doni bagus, kemudian ada Rio Matsumura bagus, Witan Sulaiman bagus. Itulah coba dimaksimalkan oleh Coach Ricky Nelson. Nah, pertanyaannya, dengan sistem ini seberapa baik selanjutnya Persija mengakhiri musim? Nah, tentu hitung-hitungan target yang dimiliki oleh Persija masuk 4 besar. Namun kalau kita bicara untuk hanya pertandingan Persija menghadapi Bali United, sistem baru, gaya baru kawan-kawan, memberikan angin segar lah dari tontonan kita. Kombinasi yang sangat amat apik, permainan posisi yang ditampilkan kawan-kawan. Ya walaupun di sektor tengah juga ada beberapa kali rongga terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh
pemain Bali bermain di Central Progression. Well done, sampai sini aja. Gimana menurut kawan? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.